Petani itu susah ya, dikatakan susah juga gampang. Kalau petani sudah punya uang, kalau uangnya pengen jadi banyak harus punya tuyul. Nama saya Sumarno, ya keseharian kita namanya petani ya nyangkul. Kita nyangkul tiap hari. Kita petani itu ya kita suka menanam. Kuncinya menanam itu yaitu supaya bagaimana atau lahan kita supaya hijau dan oksigen itu bisa terpenuhi. Jadilah orang yang berguna nusa dan bangsa. Itu jadilah berguna nusa dan bangsa itu bagaimana? Ya, supaya tujuannya walaupun kita petani bisa membuka lapangan pekerjaan seperti ini. Dari tenaga kerja saya itu mulai dari pertanian ini sampai ratusan orang perharinya. Kalau hari Sabtu Minggu gini sampai 250 orang kita untuk tenaga kerja. Jadi bagaimana kita untuk membayar tenaga kerja ya dengan hasil pertanian seperti ini, dari kolam dan sebagainya. Kita juga tidak berkebun, dari budidaya ikan, kita untuk olahannya ikan, untuk masak ikan itu yang seperti yang dinikmati tadi, ternyata untuk bisa mengangkat itu untuk membantu yaitu pekerjaannya ada di wilayah kami. Perjuangannya kita tuh dulunya memang kita anak petani ya, kita tuh makan sekali sehari itu sudah berterima kasih. Waktu tahun 64 itu kita kekurangan pangan Indonesia itu. Sekali itu yaitu makan nasi jagung itu cuma sekali satu sehari. Sekarang sudah enak seperti ini, anak sekarang tuh sudah makan nasi wadang nggak mau, semuanya hangat. Nah, ini sudah berterima kasih, kita masih menangis yang zaman seperti ini. Tujuan kita itu ya bisnis kita ya ada pemancingan di kolam, nantinya bisa dilihat. Dan kita ini untuk pertanian ini kita juga bisa berjalan seperti ini. Itu bisnis saya itu. Kalau mau yaitu bisnis mau berhasil harus mempunyai K3, kapasitas, kualitas, bisa kontinuitas. Itu. Ya, anggur ini kan tanaman kalau di Indonesia masih langka. Kita makan anggur itu, wah ini anggur dari luar yang, nah, kenapa kita bisa kok nggak kita kembangkan? Nah ini, nah, makanya kita ngadakan festival anggur se-Indonesia ini banyak tamu-tamu yang datang dari Jakarta, dari Maroke datang ke sini, itu tujuannya untuk perkenalan anggur itu bisa ditanam di Indonesia. Ya gitu kita baru panen besar itu kita mulai bertani ya, setelah studi banding di Thailand tahun 2014. Ternyata pertanian di Thailand itu maju sekali. Karena apa kalau kita mau pengen ke sana? Karena banyak buah yang dari Thailand itu banjir di Indonesia. Nah itu tujuannya kita seperti itu. Kita berangkat ke sana juga kita mandiri, biaya sendiri. Ayo, berangkat 11 orang sewa biro travel, yaitu berangkat ke sana. Di sana 9 hari berangkat dan pulang itu 11 hari sampai sini. Kita banyak belajar itu pertanian yang ada di Thailand. Ya itu banyak kegagalan itu kita itu dapat bantuan bibit dari pemerintah tahun 2011. Kita bikin jalan dan kita bikin irigasi itu pecah batu besar. Pakai alat berat kita ditangkap oknum Polda sampai yaitu di pengadilan 14 kali persidangan saya di pengadilan. Itu untuk membuat irigasi. Ya itu katanya kita dengan undang-undang pertambangan. Padahal galian C provinsi sudah cek izin apa enggak, tidak. Nah itu seperti itu. Dari ini pembuatan kebun buah itu sudah datangan wali kota dan kepala dinas pertanian kota Semarang. Itu kita tunjukkan kalau kita jangan mau ditahan, kalau kita tahan kita sebagai korban. Dinas Pertanian Kota Semarang ditahan, dan wali kota juga ditahan. Ini ada tanda tangan dari Dinas Pertanian dan wali kota. Kalau saya keliru harusnya memang yaitu dari dinas atau dari pemerintah Kota Semarang harusnya kan mengingatkan. Ya itu seperti itu. Ya kalau sekarang ini kita yaitu minimal kita per kilo sampai 150.000 harga per kilo. Karena yang kita tanam ini
macam-macam jenis anggur. Jadi ada yang rasa permen mint dan buah ini, ada yang rasanya apel, dalamnya pisang hijau, itu banyak. Ya, banyak rasa ini yang kita tanam. Ini di sini kebun saya ini yang sudah buah ada 15 jenis anggur. Ini habis tadi dipanen, ini yang masih hijau-hijau ini. Kalau anggur kita masih pemasaran di sini aja masih kekurangan. Karena kan kebun anggur ini kan belum ada yang ditanam, yaitu seluas perkebunan. Biasanya ada di Tapulapot, perumahan seperti itu. Kalau di kebun luas ini kan belum. Ini kan baru umur 11 bulan tanaman ini. Ya mungkin tahun kedua nanti ini bisa kurang lebih 5 kintal sampai 1 ton buah anggur bisa seluas ini. Kita memang petani itu susah ya. Dikatakan susah juga gampang. Kalau petani sudah punya uang, kalau uangnya pengen jadi banyak harus punya tuyul. Kalau nggak punya tuyul nggak bisa jadi banyak. Tahu nggak tuyul? Tuyul ada berapa huruf? 5. Ya. Kalau orang tua dulu, mbah-mbah kita dulu itu tuyul cuma yaitu sanepo. Tuyul T kita harus tekun. U-nya kita harus usaha. Y-nya kita yakin. U-nya itu urus. L-nya lancar. Itu seperti itu, mbah kita bilang seperti itu. Dari tuyul itu seperti itu. Bukan kalau kita kan setan doang. Kalau kita mau punya tuyul, katanya setan bisa ngambil uang semuanya nanti punya tuyul semua. Ya, yang mau bekerja siapa? Yang buka lapangan pekerjaan siapa? Kayak gitu seperti ini. Ya, harapan kita dari petani yang ada, pemerintah yang ada, yaitu di Indonesia harusnya ya kalau membantu bibit itu, terutama kalau bagi kami petani ini kan ada 2 musim, hujan dan kemarau. Kalau kemarau ini kan nggak ada air, ya itu kuncinya air lebih dulu dipersiapkan, nah baru bibitnya baru ditanam. Itu harapan kami seperti itu, dari terutama itu kalau petani. Ya buat pemerintah dan petani-petani yang ada, kuncinya air itu. Ya kalau petani yang ya belum dijangkau oleh pemerintah, yaitu pesan kita. Itu harapan kami, petani itu jangan kita nanam itu yang kita jual, jangan. Permintaan pasar itu apa? Itu yang kita tanam. Mudah-mudahan nanti bisa terangkat ke taraf hidupnya dia. Artinya kita bisa membaca peluang pasar yang akan datang itu apa. Seperti contoh sekarang durian lokal itu harganya paling gede minimal 100.000. Karena apa? Durian yang sekarang 1 kilo 350.000 saja dibeli. Ya toh, kita harusnya bagaimana untuk merubah sikap seperti itu. Ya, yang ada sudah ada diperbaiki. Durian lokal itu bisa nanti ditoboking, potong dan nanti disambung. Sekarang kan banyak ya teknologi seperti itu. Nanti 2-3 tahun sudah buah kembali. Tapi jadi durian yang berkualitas. Harapan kami seperti itu. Jadi ini pinggir jalan tadi ya pohon gede-gede itu kita potong, itu kita toboking semuanya. Nanti 3 tahun sudah buah semuanya. Harapan kami seperti itu. Jadi durian yang bagus harganya bisa 200 sampai 350.000 per kilogramnya. Satu durian ada 2 kilo sudah berapa uang? Tinggal pecet kalkulator aja. Sekarang kita punya kebun buah ini 1000 pohon, ya katakan 1 pohon ini buah pertama 1 butir aja sudah 1000 butir pohon. Nah itu tinggal satu ada 3 kilo, nah, kali 200.000 sudah 600, pecet 3 kali 1000 pohon, sudah berapa hasilnya? Nah, itu. Ya, pesan kami kepada KTNA yaitu jangan kita itu mengharapkan, kita harapkan dari pemerintah, dan jangan kita untuk meminta. Harusnya kita bisa membantu, yaitu petani kita yang belum bisa kita bantu. Oh, caranya bagaimana untuk teknologi, cara penanaman, perawatan dan sebagainya. Nanti itu bantuan kita seperti itu. Dari dukungan pemerintah kita juga penting. Jadi pemerintah, oh ini kalau mau bantu bibit akhirnya dipersiapkan lebih dulu, baru bibitnya dikasih, itu pasti kita bisa panen raya. Waktu kalau kan ya itu pemerintah kasih bibit akhirnya nggak diperhatikan bagaimana kita panen.